Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube bersama Madarina Prabitasari. Nah Besti, di video kali ini Mada mau kasih kalian tips dan ramuan cinta untuk kalian yang bermasalah tentang berat badan, asam lambung dan GERD. Bisa juga buat menghilangkan jerawat dan mempercantik kulit. Dan buat kalian yang lagi promil, yaitu program hamil, untuk mendetok rahim kalian, bisa banget nih pakai ramuan ini. Pokoknya ini adalah ramuan dari JSR, jadi Jurus Sehat Rasulullah. Nah, ramuan ini pasti kalian udah terkenal banget dan pasti udah nggak asing banget ya. Cuman Mada ada dua versi buat kalian yang sedang menderita asam lambung dan GERD dan kecemasan yang berlebih. Nanti Mada akan kasih tips bagaimana sih menenangkan diri saat kita diserang oleh GERD dan asam lambung atau kecemasan yang berlebih. Tips ini pasti bakal bermanfaat banget buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung ini, dan buat kalian yang sedang capek banget sama berat badan kalian. Dan ramuan ini pas banget buat kalian yang sedang pengen kulitnya itu mulus dan glowing. Jadi ini tuh adalah ramuan dari rempah-rempah yang kita pakai sehari-hari untuk memasak, dan ini tuh pasti oke banget, tidak ada efek samping karena dia adalah dari rempah-rempah dan herbal. Pastinya keren banget ya. Nah, stay tune ya, nanti setelah ini Mada akan kasih tahu apa aja sih ramuan itu. Sebelum kita masuk, ramuan apa aja sih yang masuk dalam untuk ramuan cinta ini atau ramuan JSR ini? Sebelumnya Mada mau cerita bahwa Mada itu adalah penderita asam lambung yang sudah masuk di tahap GERD dan kecemasan berlebih, yang udah itu sekitar dari SMA. Mada SMA, jadi itu Mada udah punya asam lambung yang parah-parahnya itu Mada sampai masuk di kena hepatitis B ya kalau nggak salah. Nggak tahu ya, hepatitis B ya. Pokoknya yang kalau udah muntah itu sampai muntah kuning, muntah asam lambung, muntahnya yang hitam bercampur darah, sampai masuk ke tipes yang 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berbaring di rumah sakit. Bahkan mau bangun sekedar minum atau kencing aja itu nggak bisa. Itu terparah dan terburuk. Nah, setelah itu Mada belum ketemu sama ramuan ini. Mada masih berobat ke dokter dan konsultasi. Ternyata lambung Mada itu sudah luka sepanjang ini. Jadi nggak bisa, bener-bener nggak bisa makan makanan sembarangan. Nggak bisa makan makanan yang bersantan, makan makanan yang pedas ataupun asam. Jadi ini sangat mempengaruhi sama asam lambung. Dan kulit Mada itu waktu SMA itu sensitif banget, mudah banget berjerawat kalau Mada makan sembarangan. Karena kulit yang berjerawat itu adalah dia itu tuh kayak mengeluarkan racun dari perut-perut kita. Jadi apapun yang kita makan itu berpengaruh untuk kesehatan tubuh kita, kulit kita, dan pikiran kita pastinya. Nah, setelah itu mulai kambuh lagi waktu Mada hamil anak ke-1 dan ke-3. Jadi setelah Mada itu kena asam lambung yang udah kronis lah pokoknya, masuklah ke level yang namanya GERD atau masuk lagi ke level yang namanya kecemasan berlebih. Kalau nggak salah apa ya namanya itu, lupa lah Mada, pokoknya dia itu adalah kecemasan berlebih. Jadi gejalanya itu adalah kayak ulu hati kita ini sakit banget dari belakang sampai depan, itu kayak ditusuk-tusuk. Terus kita kehilangan konsentrasi untuk berpikir secara jernih. Terus juga kita itu sesak napas. Jadi kayak orang kena asma. Jadi kayak mau kehilangan kesadaran. Terus jantung kita tuh kayak berdekap kencang, duk dak duk dak duk. Pokoknya kayak bener-bener pikirannya, wah gue mati nih, gue bakal mati nih, gue udah bakal mati setelah ini. Pokoknya seperti itu. Jadi sebenarnya itu tuh dipicu dari stres, dari kelelahan, terus makanan yang tidak sehat,
atau makan yang tidak teratur, atau bisa jadi untuk ibu-ibu baru yang punya anak ataupun baru menikah, itu namanya kalau yang baru melahirkan itu baby blues. Jadi dicampur dengan baby blues itu tadi, jadilah seperti ini gitu kan. Karena kan kita nggak bisa istirahat secara tenang gitu. Kita punya tanggung jawab mengurus bayi kita, atau kita baru saja menikah dan kita itu baru menjalani sebuah bahtera rumah tangga yang ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita jalani gitu kan. Makanya terjadilah seperti ini. Jadi asam lambung itu nggak boleh diremehin. Kalau emang nggak bisa bener-bener nggak bisa dicegah, minimal kalian harus mengetahui gejala-gejalanya dan apa aja obatnya. Kita nggak bisa ngandelin obat-obatan dari dokter aja, karena kalau kita ngandelin obat-obatan dari dokter juga, itu akan ngerusak ginjal kita dan kita akan ketergantungan. Nah, kenapa sih kita itu harus berpikiran positif setiap kita terjadi pada diri kita yang namanya kecemasan berlebih? Tapi memang sulit ya untuk berpikir positif. Jadi kita harus butuh seseorang yang mendukung kita. Nah, kalau kalian punya, kalian ini masih remaja, terus kalian punya kesetresan yang berlebih atau kecemasan berlebih karena sekolah, karena perkuliahan, atau karena permasalahan percintaan, atau apapun itu, kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian, ke saudara kalian, atau siapapun yang ada di rumah kalian. Tapi kalau kalian adalah ibu rumah tangga, kalian bisa minta tolong, minta dukungan pada pasangan kalian, ataupun bisa juga kepada anak-anak kalian atau orang tua kalian. Bisa jadi itu bisa jadi dukungan yang bagus untuk kita tetap berpikiran positif dan selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, pentingnya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang disesuai untuk penderita asam lambung. Jadi penderita asam lambung itu tidak boleh makan makanan yang berminyak, makan makanan yang bersantan, makan makanan yang pedas, dan makan makanan yang banyak mengandung tepung dan karbo. Jadi kalau pagi hari kita nggak boleh langsung makan makanan yang berat. Jadi kalau di pagi hari penderita asam lambung itu harus setidaknya makan makanan yang ringan seperti buah, sayur-sayuran, salad, atau apapun itu yang tidak mengandung tepung-tepungan dan tidak mengandung karbo. Nah, nasi ini misal kita kebiasaan pagi hari makan nasi. Penderita asam lambung walaupun makan nasi, dia akan tetap naik asam lambungnya dan ulu hatinya akan tetap sakit dan dadanya akan terasa sesak terbakar gitu kan. Nah, itu mengapa kita harus rutin makan buah-buahan di pagi hari. Setidaknya kita makan nasi itu di jam 9. Jadi, kalau kita bangun tidur itu usahakan minum minuman yang hangat. Dan kalau setelah minum minuman yang hangat, kita bisa minum minuman ramuan cinta ini yang nantinya akan saya kasih tahu apa aja itu ya. Dan setelah itu kalian baru bisa boleh makan pisang dulu, atau makan buah naga, atau makan pepaya. Pokoknya jangan dulu memakan makanan yang mengandung asam ya. Kalau mangga itu diperbolehkan juga, nggak apa-apa, asal jangan yang kecut, tapi cari yang manis, bener-bener manis gitu kan. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagaimana sih nanganin saat kita terserang GERD atau kecemasan berlebih, yang itu biasanya akan terserang di malam hari. Kita jadi overthinking, kita jadi susah tidur, dan kita bakal berpikiran negatif yang aneh-aneh. Nanti bakal Mada kasih tipsnya. Oke, selanjutnya ini kita bakal masuk ke apa aja sih rempah-rempah untuk ramuan cinta ini dan bagaimana sih cara buatnya gitu kan. Nah, ini bakal simple banget sih dan ini bakal bermanfaat banget buat kalian. Yuk, cus, lihat videonya. Jadi Mada udah nyiapin rempah-rempah yang bakal kita pakai untuk ramuan cinta ini. Jadi yang pertama itu ini dia ya. Nah, yang pertama itu ada serai. Nah, ini serai.
Ini kalau Mada sukanya bikinnya langsung 1 kali minum aja, jadi nggak harus disimpan lagi gitu. Tapi kalau kalian capek bikinnya untuk 1 kali minum, kalian boleh bikin banyak di blender terus dimasukin kulkas. Nanti setelah minum baru direndam pakai air hangat gitu ya. Yang kedua itu ada kunyit. Nah, kayak gini yang udah dibersihkan, ada lengkuas, ini juga udah dibersihkan. Terus ada jahe, kayak gini udah dibersihkan juga. Terus karena Mada hari ini nggak punya jeruk nipis, jadi Mada pakai jeruk lemon. Jadi sebenarnya boleh aja ya, kalian bisa pakai jeruk nipis atau jeruk lemon. Tapi kalau Mada itu biasanya pakai jeruk nipis. Kalau ini jeruk lemon ini agak susah dicari ya, biasanya dia terlalu kecut juga menurut Mada, jadi Mada lebih suka yang namanya jeruk nipis gitu. 1 biji aja jeruk nipisnya, nanti ini kan kegedean jadi nanti kita pakai separuh. Nah, biasanya Mada itu akan Mada tambah dengan namanya garam Himalaya. Jadi garam Himalaya itu warnanya pink dan dia itu bagus memang untuk penderita asam lambung gitu. Tapi karena hari ini punya Mada habis, jadi Mada nggak pakai. Jadi Mada cuma pakai itu aja. Terus setelah nanti ramuannya jadi, Mada juga pakai yang namanya chia seed. Nah, ini pasti udah tahu banget ya. Ini bisa dicampur buat kalian makan buah di pagi hari untuk kalian sarapan. Bisa dicampur juga di ramuan cinta ini. Nah, gimana sih caranya untuk membuat ramuan cinta ini? Ayo kita cus langsung, sahabat. Nah, sahabat, untuk membuat ramuan cinta ini, jadi kita potong kecil-kecil dulu seperti ini. Kita siapkan blender juga. Nanti setelah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, kita blender. Setelah kita blender, baru kita siram pakai air hangat. Diamkan beberapa saat sampai hangat-hangat kuku. Setelah hangat-hangat kuku, baru deh kita saring airnya sama ampasnya ya. Setelah itu baru kita minum gitu, sahabat. Nah, ini kita potong dulu ya. Setelah kita potong, kita blender dulu. Pastikan semuanya ini sudah kalian cuci dengan bersih ya, sahabat. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan untuk kesehatan tubuh kita juga dan lambung kita. Karena apa saja yang kita minum itu dan apa saja yang kita makan itu harus bersih. Nah, ini kunyit. Untuk jeruk nipisnya atau jeruk lemonnya itu nanti setelah ramuan ini jadi gitu ya. Nah, udah kayak gini kan. Sekarang kita blender yuk. Nah, sekarang udah siap kita blender ya, sahabat. Dikasih air sedikit aja supaya dia bakal halus banget ya. Jadi kita mulai blender aja. Kita pakai transnya, Besti. Ini hasil yang udah di blender tadi. Kayak gini, nggak perlu halus-halus banget. Yang penting dia udah kehancur gitu kan. Terus ini ada air panas. Jadi kita siram pakai air panas. Nah, segitu aja. Setelah nanti dingin baru kita saring dan baru bisa kita minum ya. Kita tunggu beberapa saat sampai airnya hangat-hangat kuku dan baru kita saring. Tunggu ya. Karena ini sudah hangat, sudah mulai dingin dan warnanya sudah mulai bagus, kuning kayak gini ya. Jadi kita saring aja. Nah, ramuannya sambil diperas-peras kayak gini ya. Bagi kalian pemula yang gak suka sama rasanya ataupun kayak baru pertama kali nyoba, kalian bisa
kasih yang namanya itu gula aren atau gula merah. Kalian gerus dulu, setelah kalian gerus baru kalian campurkan ke minuman ini ya. Kalau kalian ada garam Himalaya juga bisa dicampur langsung. Nah, ampasnya ini sahabat jangan langsung dibuang ya. Bisa dipakai untuk 1 kali pemakaian lagi ya. Taruh sini ya. Kita bersihkan sendoknya dulu. Nah, kayak gini jadinya. Jadi kayak kunyit asem gitu ya, tapi ini adalah ramuan cinta untuk menurunkan berat badan, untuk menghilangkan jerawat, terus untuk mendetok rahim dan mengobati buat kalian yang penderita asam lambung, GERD dan kecemasan berlebih gitu. Sekarang kita mau minum dan kita campuri ya chia seed ya supaya lebih mantep. Coba gimana sih rasanya ya. Nah, sekarang kita peraskan jeruk lemon ya sahabat. Kalau kalian suka yang agak-agak kecut dan benar-benar mau mendetok perut kalian dan rahim kalian, kalian boleh tambahin. Tapi kalau Mada sukanya segini aja. Menurut Mada kalau lemon itu udah kecut banget, beda yang namanya dengan jeruk nipis gitu. Jadi sekarang kita peraskan. Ini tuh enak banget loh kalau kalian sudah terbiasa minum ini. Kalau Mada sudah terbiasa dari lahiran anak ketiga, jadi Mada udah pakai ini untuk menyembuhkan GERD dan asam lambung dan kecemasan Mada ya. Dan sekarang Mada mulai minum karena ini sudah hangat, sudah mulai dingin dan warnanya sudah mulai bagus, kuning kayak gini ya. Jadi kita saring aja. Sambil kita menikmati ramuan cinta ini, kita bisa sambil curhat-curhat ya. Jadi Mada pertama kali tahu ramuan cinta ini itu di IG-nya Ustadz Zainul Akbar. Nah, jadi Mada itu cari-cari referensi supaya nggak sering-sering banget masuk rumah sakit dan supaya nggak sering-sering banget konsumsi obat yang bakal bikin ginjal. Nah, kalau kalian mau simpelnya sama ramuan ini atau nggak mau ribet kayak tadi, ada yang paling simpel. Jadi jahe sama kunyitnya kayak kalian geprek, terus kalian rendam pakai air hangat, terus kasih garam Himalaya 1 ujung sendok makan ini, terus kasih chia seed dan diamkan sampai hangat. Setelah hangat baru kalian perasin jeruk nipis. Nah, baru kalian minum. Itu udah yang paling simpel untuk menemani hari-hari kalian, untuk menangani, bisa juga untuk berat badan, bisa juga untuk detoks kulit, perut, dan tapi kalau untuk lengkapnya, sempurnanya dia yang tadi ya, bahan-bahannya ada serai, ada lengkuas, ada jahe gitu. Itu bagus banget untuk perut kita. Aku suka banget kalau ada chia seednya ini, kayak gimana gitu rasanya, kayak unik aja gitu. Kalau kalian sudah biasa, ini bakal enak aja, ini bakal kayak jamu biasa aja, dan ini tuh bisa menghangatkan tubuh kalian atau menghilangkan rasa mual-mual kalian saat kalian itu misal mau perjalanan jauh atau mau kemana aja gitu ya, atau kalian pas lagi masuk angin. Ini bisa banget jadi referensi buat kalian untuk bisa kayak menghilangkan angin-angin yang ada di tubuh kalian. Nah, jadi aku bersyukur banget bisa ketemu ramuan ini, karena berkat ramuan ini udah hampir 1 bulan belakangan atau beberapa bulan belakangan ini asam lambungku itu jarang banget kambuh, terus kecemasan berlebih aku juga nggak kambuh lagi, dan aku malam bisa tidur nyenyak gitu kan. Jadi semenjak aku tahu ramuan ini, kayaknya tubuh itu lebih seger aja, lebih sehat aja. Memang dia harus rutin di pagi hari atau kita malam sebelum tidur. Nah, kalau kalian udah biasa minum ramuan ini, terus kalian bangun pagi
pagi mau tidur malam pun itu rasanya enak banget buat istirahat. Terus bangun pagi juga badan kalian lebih seger, lambung kalian juga lebih sehat, terus kalian bakal lancar BAB setiap hari. Pokoknya keren banget, kalian wajib banget coba ramuan ini karena dia nggak bakal ada efek samping, karena dia cuman pakai rempah-rempah biasa aja. Mungkin efek samping yang pertama untuk kalian yang baru pertama kali nyoba itu mungkin kok rasanya gini ya, kok rasanya nggak enak banget. Tapi kalau kalian udah biasa minum jamu, itu yang jamu-jamu abang-abang atau mbok-mbok yang biasa lewat, ini sama persis. Cuman bedanya dia nggak pakai gula merah. Tapi kalau kalian mau awal-awal supaya lebih enak untuk ditelan, kalian bisa coba pakai gula merah ya sahabat. Enak banget. Nah, di video selanjutnya Mada bakal ngasih cara atau tips bagaimana sih menghadapi saat kecemasan berlebih itu muncul dan membuat kita punya pikiran negatif. Oke? Nah sahabat, biasanya menurut pengalaman Mada yang Mada alami sendiri, itu biasanya kecemasan berlebih itu atau overthinking yang terlalu berlebih itu biasanya muncul di malam hari, sekitar jam 11 sampai jam 3 pagi. Itu pasti banget Mada alami. Atau Mada mau bepergian ke tempat yang jauh karena mungkin tidak konsen, makan yang tidak teratur, atau sesuatu pikiran yang banyak di dalam otak ini itu membuat asam lambung kita menjadi naik. Walaupun kita sudah makan, walaupun kita sudah kenyang dalam makan, tapi kita nggak tahu yang kita makan itu pas enggak untuk lambung kita yang penderita asam lambung. Jadi Madam punya tips buat kalian, kalau malam kalian menderita itu, pastikan dada sesek, terus kayak dicucuk-cucuk, merasa terbakar sampai ke ulu hati, dan di belakang ini, di belakang dada kita itu bener-bener kayak dicucuk-cucuk gitu kan rasanya. Terus kayak kehilangan konsentrasi, jantung berdebar-debar, udah pikirannya pasti kayak, kok aku kayak orang mau mati ya, kok aku kayak orang mau mati, mesti kayak gitu. Nah, saat kalian menderita hal seperti itu, kalian bisa langsung duduk. Kalau bisa duduk di kursi yang agak tinggi supaya kaki kalian bisa menjuntai ke bawah. Nah, itu biarkan kaki kalian menjuntai, terus kalian taruh tangan kanan kalian tepat di jantung kalian. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kalian bisa memutar arah dengan arah jarum jam seperti ini. Setelah itu sampai 5 kali. Setelah itu kalian bisa stop. Kalian bisa tepuk-tepuk dada kalian seperti ini. Kalian tarik napas pelan-pelan. Tarik napas. Ya, tarik napas seperti itu ya. Jangan langsung dihembuskan. Ditahan dulu di dada kita sekitar 1 sampai 5 detik. Setelah sampai 5 detik, itu baru kalian hembuskan perlahan. Seperti ini contohnya ya. Sambil kita tepuk-tepuk, tarik napas yang panjang. Oke, tahan. Setelah tahan, kita bisa hitung sekitar sampai 5 detik. Setelah 5 detik baru kita hembuskan. Oke, apa aja yang bakal kita katakan untuk diri kita? Kita bisa mengatakan untuk diri kita seperti ini. Aku baik-baik saja. Aku adalah jiwa yang kuat. Terima kasih tubuhku telah kuat sampai detik ini. Aku adalah wanita, misal kalian sebut aja nama kalian. Atau kata-kata positif yang bisa menenangkan hati dan pikirkan kalian. Nah, seperti itu. Kalau kalian punya pasangan atau punya seseorang yang bisa membantu, bisa banget. Kalau mereka bisa minta tolong sama mereka untuk elus di belakang dada kita. Dielus seperti ini ya. Nah, seperti ini di dada kita. Terus kayak dipijat-pijat di sini di bahu kita seperti ini, itu bisa lebih menenangkan. Tapi kalau kalian itu tidak ingin orang tersayang kalian mengetahuinya, kalian bisa melakukan hal yang seperti itu tadi atau dengan cara butterfly. Jadi butterfly itu seperti ini.
kupu-kupu. Nah, kalian bisa menepuk-nepuk bahu kalian seperti ini dengan kata-kata positif. Bilang aja, terima kasih tubuhku yang sehat, tubuhku yang kuat, kamu adalah wanita yang hebat atau kamu adalah laki-laki yang hebat, seseorang yang kuat, seseorang yang sehat, bahagia. Aku yakin kamu pasti baik-baik saja sampai detik ini. Aku yakin kamu akan sehat, kamu akan bahagia. Pokoknya gunakan kata-kata positif yang benar-benar bikin jiwa kamu lebih tenang. Dan atur napas sebaik mungkin. Ulangi, ambil nafas panjang itu sekitar 3-5 kali. Sampai pernapasan kalian itu tenang. Memang awal-awal bakal panik, bakal seperti kayak orang terserang jantung gitu. Tapi nanti kalau sudah biasa, sudah bisa mengondisikan diri, mengondisikan tubuh kita sendiri, kita sudah tahu bagaimana kondisi tubuh kita, itu akan lebih nyaman. Nah, kalau untuk awal-awal kalian tidak bisa menanganinya sendiri, kalian bisa ambil botol air mineral atau botol seperti ini. Kalian isi air hangat ya. Maaf, ini nggak di-endorse, ini cuma botolnya doang. Jadi botol seperti ini kalian isi setengah ini, seginilah ya, air panas, pokoknya air panas. Terus kalian campur dengan air dingin sampai batas tutupnya ini. Nah, itu kalian bisa taruh di dada kalian seperti ini, digulung-gulung seperti ini ya, supaya lebih tenang. Atau kalau kalian lebih enaknya kalian bisa beli seperti ini. Nah, ini lebih banyak membantu kalau menurut Mada. Kalau botol itu kalau terkena kulit dia kayak agak rasa terbakar. Tapi kalau ini dia kan kayak ada melindungi seperti ininya ya. Jadi lebih nyaman. Jadi ini kalian bisa isi segini, sekitar pokoknya separuh lah ya, 50% 50%. Jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu hangat. Maksudnya kayak panasnya tuh sekitar 60%-an lah ya. Jadi diisi dengan air yang hangat-hangat kuku gitu, yang agak-agak panas, bisa ditaruh di dada atau di belakang dada kalian. Terus kalian rebahan dan usahakan kalonya asam lambung itu lagi parah-parahnya, lagi naik-naiknya sampai terbakar rasanya di dada, usahakan kepala jangan sampai lebih rendah daripada badan. Jadi kepala harus, kalau memang nggak bisa berduduk, kalian bisanya rebahan, kalian bisa rebahan di bantal yang lebih tinggi. Itu sangat membantu untuk menormalkan nafas kita kembali dan menormalkan rasa sakit yang ada di dada kita. Nah, seperti itu ya sahabat. Usahakan pikiran sesuatu yang buruk itu dihilangkan dulu sejenak. Jadi jangan dipikirin dulu. Kalian mau punya hutang, mau punya permasalahan seberat apapun, mau putus cinta, jangan mikirin itu dulu. Pikirkan keadaan kalian dulu. Pikirkan kondisi kalian dulu. Setelah tenang, baru kalian bisa memikirkan yang lain. Nah, setelah sudah tenang, kalian bisa minum air hangat. Harus air hangat ya, jangan air biasa atau air dingin. Kenapa harus air hangat? Karena air hangat itu bisa menetralkan asam lambung yang sudah meningkat sangat tinggi atau sangat parah kayak gitu ya. Jadi Mada ini belajar juga dari dokter Mada, dari banyak referensi, dari banyak juga baca atau dari seseorang yang tahu permasalahan asam lambung, GERD, dan kecemasan berlebih. Pasti kecemasan berlebih ini udah masuk di tahap yang kalian gak bisa tidur, terus sesak napas. Ini terjadi sama orang-orang yang insomnia. Biasanya insomnia itu ini pasti bakal pas kita mau tidur, setelah 5 menit atau 10 menit mau tidur, itu dia bakal menyerang otak kita, menyerang pikiran kita, dan menyerang dada kita. Jadi dada kita ini, jantung kita ini berdegup kencang, padahal nggak berdegup kencang, cuman perasaan kita berdegup kencang, terus napas kita terengah-engah gitu. Itu karena pikiran kita, semuanya kembali pada pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa netral, pikiran kita bisa positif, itu nggak akan terjadi. Jadi usahakan tidur tepat waktu, istirahat yang tepat, makan makanan yang
bergizi, dan banyak makan sayur dan buah. Hindarin dulu, kalau lagi parah-parahnya, hindarin dulu yang namanya tepung-tepungan, kayak gandum, apalah sebagainya itu. Terus hindarin dulu makan makanan pedas, makan makanan sehat aja dulu, dan minum ramuan cinta ini paling enggak selama 1 bulan, rutin, tidak boleh di skip, harus konsisten. Gitu ya sahabat ya. Nah, itu cara menanganinya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit asam lambung, GERD, kecemasan berlebih, jerawat, dan berat badan yang berlebih, atau kita mau promil atau mendetok rahim kita karena rahim kita kecil, boleh banget cobain ramuan cinta ini atau tips yang Mada kasih tadi ya. Nah, buat kalian yang sudah sembuh, kalian bisa komen di bawah ini ya, apa aja sih yang kalian lakuin untuk sembuh. Jadi kita bisa saling sharing buat orang-orang yang juga nanti di luar sana yang nonton konten-konten Mada ini untuk sembuh. Sahabat, sudah sampai di penghujung. Jadi terima kasih buat kalian yang selalu dukung Mada, yang selalu nonton konten-konten Mada. Terima kasih juga buat yang udah gabung lama. Buat yang belum gabung, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen di bawah ini supaya Mada lebih semangat untuk bikin kontennya. Dan terima kasih yang udah selalu kasih like-nya, kasih komennya, dan share. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. Bye-bye. Ketemu lagi di video-video tips yang baru. Nanti setelah ini, setelah konten ini, Mada bakal kasih tips-tips yang lebih keren lagi buat kalian para pejuang yang mau kurus, yang mau glowing, dan yang mau sehat. Dadah!